Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Rahman ya Rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya Rahman ya Rahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita melakukan rangkaian ibadah yang panjang di dalam tempat ini, maka jangan lupa untuk berniat iktikaf sehingga kita tidak kehilangan pahalanya. Karena iktikaf termasuk persoalan yang kita lakukan hampir setiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali, tetapi karena lupa meniatkannya kita tidak mendapatkan pahala iktikaf tersebut. Adapun kemudian yang kedua, kita ingatkan bahwa thalabul ilmi termasuk bentuk ibadah dengan nilai besar, yang kemudian salah satu hadis yang mengagumkan untuk menunjukkan nilai pengetahuan di dalam Islam, bahwa agama kita ini dibangun di atas asas pengetahuan. Itu adalah hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu yang pertama, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk berinteraksi dengan pengetahuan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Sedangkan hadis yang satunya lagi adalah man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka statusnya adalah fi sabilillah sampai dia kembali. Maka bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu lalu dia meninggal, maka kita yakin ya, selama niat yang bersangkutan tidak berubah di dalam proses yang dia jalani tersebut, berarti dia akan mati sebagai syahid. Adapun yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Sya'ban ya, yang disebut sebagai yaghfulu anhu katsirun minan nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW senang ketika amalnya diangkat di bulan Sya'ban ini ya, sebagian ulama mengatakan sebagai pengangkatan amal tahunan. Beliau dalam berkondisi puasa. Adapun di antara amal yang bagiannya itu berangkat dari hadis yang benar, tapi kemudian pengamalannya itu beberapa saudara muslim kita melakukan cara yang salah, itu adalah apa yang kita kenal sebagai nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Sebagian saudara muslim kita menggunakan nisfu Sya'ban dengan menyelenggarakan acara yang di dalamnya memperbanyak ibadah tertentu dengan maksud tertentu sehingga dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Tetapi asas dari nisfu Sya'ban sendiri itu berangkat dari hadis yang makbul, hadis yang diterima oleh kaum muslimin. Maka berangkat dari itu kita perlu pisahkan mana yang benar dan mana yang tidak tepat. Jangan sampai kemudian sebagian kita menolak sebagian amalan, itu bukan karena amal itu sendiri tertolak, tetapi ada resistensi terhadap apa yang dilakukan oleh saudara muslim lainnya. Jadi motifnya itu sudah mulai sosial, bukan lagi ilmu dan keagamaan begitu. Jadi kalau orang kelompok ini melakukan amal tertentu yang salah, kita tolak sepenuhnya. Padahal bisa jadi kesalahannya adalah pada cara mengamalkannya. Sementara pokoknya, apa yang menjadi pondasinya atau akarnya itu tidak jadi persoalan. Maka yang menjadi akarnya tersebut kita pegang, sementara cara menjalaninya, cara mengamalkannya itulah yang kita mencoba untuk mencari yang paling aman, mencari yang paling sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan
para ulama baik dari generasi sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Akan tetapi tanpa pengkhususan ketika malam nisfu Sya'ban itu orang melakukan amal tertentu, maka baik saja tanpa adanya pengkhususan. Karena takhsis atau pengkhususan itu ruangnya syariat dan kita tidak punya hak untuk membuat syariat tertentu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan persoalan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu hal yang menarik ketika jadi sepanjang perjalanan Nabi Muhammad itu berpindah dari Mekah ke Madinah, itu tentu beliau bertemu dengan banyak orang. Meskipun Rasulullah, Abu Bakar serta dua orang yang menemaninya itu mencoba untuk sedemikian rupa tersembunyi, tetapi kan di jalan-jalan yang besar tidak bisa menghindarkan diri dari pertemuan dengan orang banyak. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika beliau berpindah atau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad, ya, yang kemudian begitu terkagum dengan tampilan Nabi Muhammad, yang kemudian hadisnya itu menjadi salah satu hadis yang paling penting yang menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tentang karakteristik fisiknya, wajahnya, rambutnya, badannya. Itu hadis dari Ummu Ma'bad tersebut. Lalu kemudian beliau juga bertemu dengan Tolhah dan Zubair. Akan tetapi ini berangkat dari dua riwayat yang berbeda. Hanya biasanya kalau diceritakan disebutkan secara bersamaan bahwa bertemu Tolhah dan Zubair. Memang perlu pembacaan lebih lanjut untuk memastikan sebetulnya rombongannya Tolhah dengan rombongannya Zubair ini dua rombongan yang berbeda ataukah sama. Dan kemudian di dalam riwayat yang berbeda tersebut disebutkan bahwa masing-masingnya memberikan kepada Nabi pakaian yang berwarna putih. Nah itu dia. Adapun ketika berinteraksi dengan orang-orang begitu, ketika Abu Bakar ditanyai tentang Rasulullah begitu, siapa dia? Nah ini yang kemudian kita kenal sebagai tauriyah, ya, macam berbohong tapi bukan bohong begitu. Beliau mengatakan huwal hadi, dia penunjuk jalan saya. Itu dia. Jadi, tapi maknanya kan bisa dua, bisa penunjuk jalan ke akhirat, bisa penunjuk jalan di dunia. Dalam kaitannya dengan perjalanan di dunia, penunjuk jalannya jelas bukan Rasulullah, tetapi salah seorang musyrik yang dibayar oleh Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan. Adapun yang dimaksud oleh Abu Bakar ketika menyebut Nabi Muhammad sebagai Al-Hadi adalah orang yang menunjuki beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika orang diberikan jawaban seperti itu, pasti nangkepnya, oh ini yang tukang nunjukin jalan itu. Ini tentu satu cara yang bisa digunakan ketika orang berhadapan dengan situasi-situasi sulit yang kalau panjang lebar tidak memungkinkan, kalau terang-terangan situasinya juga tidak mudah, tetapi dusta juga sesuatu yang dilarang. Nah ini kita belajar dari Abu Bakar. Nah kemudian beliau sampai yang pertama kali di tempat yang namanya Quba. Usulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ila mantiqati Quba. Sampainya Rasulullah ke sebuah tempat yang bernama Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu bihifdzillahi wa riayatihi ila mantiqati Quba. Rasulullah bersama Abu Bakar dan dua orang yang menemaninya sampai ke sebuah tempat namanya Quba. Fi yaumil isnain as-sani asyar min Rabiul Awal. Di sini dikatakan bahwa beliau sampai di Quba itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah ini berarti tapi kan kemudian kalau berkaitan dengan hari lahirnya Nabi, riwayatnya berbeda-beda. Karena kelahiran Nabi itu bukan sebuah peristiwa yang disaksikan dan dicermati oleh orang banyak, maka sampainya Nabi, lahirnya Nabi itu bukan sesuatu yang terekam kuat di kalangan orang-orang yang menyaksikannya. Tentang tahunnya disepakati, tahun gajah, tapi tanggal dan bulannya tidak. Adapun peristiwa ini relatif disepakati karena yang menyaksikan banyak.
Lebih-lebih ketika Quba ini kan sebuah perkampungan yang berada di dekat Madinah dari arah Makkah, dari arah selatan begitu. Nah, ketika Nabi sampai ke Quba dan beritanya sampai ke Madinah, orang-orang dari Madinah banyak juga yang kemudian datang sengaja untuk menemui Nabi Muhammad SAW, karena keinginan mereka yang kuat untuk bertemu beliau. Mereka tidak menanti, oh semua tunggu wae ora tekan kene, nggak ada seperti itu. Ya, karena tahu bahwa Nabi ini orang istimewa, mereka menyongsong Nabi di Quba. Nah, ketika kehadiran beliau begitu penting, maka tanggal itu sesuatu yang mudah diingat begitu. Orang akan mengingat-ingat dengan mudah, saat itu tanggal sekian. Nah, tapi tahunnya kapan? Di sini dikatakan fis sanah ar-rabi'ah asyrah min bi'satihi, tahun ke-14 setelah kenabiannya, setelah beliau diangkat menjadi nabi. Adapun tahun ke-14 itu disebut juga sebagai hiyas sanah al-ula lil hijrah, tahun pertama setelah hijrah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sudah disebut tahun pertama padahal itu baru beberapa hari setelah beliau berpindah? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa penetapan bulan Muharram sebagai awal tahun itu sebetulnya adalah ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan izin hijrah. Bai'ah Aqobah kedua itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Ini kita perlu membiasakan diri ulang. Jadi sebuah perjanjian yang ditulis antara pemerintah Belanda dengan penguasa Bali tahun 1890-an itu masih menggunakan tanggal Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seperti itu. Nah, pasca Indonesia merdeka, penanggalan itu menjadi sesuatu yang tidak akrab di telinga kita. Kita sudah termodernkan sedemikian rupa sampai penanggalan Islam kita tidak akrab. Saya yakin bapak-bapak yang sepuh-sepuh akrab dengan penanggalan tersebut. Tapi yang muda-muda bahkan urutan bulannya saja tidak tahu. Padahal kalau untuk membaca sejarah Islam ini penting sekali. Nah, Bai'ah Aqobah kedua itu bulan Dzulhijjah. Nah, setelah Dzulhijjah bulan apa? Muharram. Disitulah kemudian Nabi mendapatkan izin untuk berhijrah. Nabi belum berangkat, tapi orang-orang sudah berangkat. Itu di bulan Muharram. Adapun Nabi Muhammad berangkat belakangan, atau lebih tepatnya Nabi mendapatkan izin secara khusus untuk berhijrah untuk beliau, kan beliau kan termasuk yang paling belakang hijrahnya kan. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah, itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian falamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu ila Quba wajadal ansar fi istiqbalihi. Nah, ini dia, ketika beliau sampai di Quba yang menanti sudah banyak, baik orang-orang kampung Quba asli maupun orang-orang yang datang dari Madinah. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Quba 14 lailatan wa khilalaha bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba. Nah, beliau stay di situ, ya, dikatakan jalasa maksudnya tinggal di situ selama 14 hari. Kan tidak mungkin kan Nabi duduk lama 14 hari nggak ngapa-ngapain, kan tidak mungkin. Maksudnya beliau tinggal di Quba tersebut, di kampung itu selama 14 hari. Adapun selama 14 hari itu atau 2 pekan itu apa yang beliau lakukan? Di antaranya adalah beliau membangun masjid. Masjid itu yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Quba, dan sampai sekarang masjid itu masih ada. Sebagian ulama mengatakan bahwa Masjidun Ussisa 'ala Taqwa itu yang dimaksud adalah masjid ini. Ya, jadi masjid yang dibangun di atas asas takwa adalah Masjid Quba ini. Walamma kana yaumul jumu'ah raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu khalfahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mutawajjihaini ilal Madinah. Nah, kan sampainya, meskipun ini kemudian nanti bisa kita uji ulang ya, beliau kan sampai hari Senin, dikatakan tinggal di sana selama 14 hari, tapi beliau meninggalkan Quba pada hari Jumat. Pada hari Jumat, berarti kalau Jumatnya itu adalah kalau beliau kan sampai hari Senin, ya kan, sampai hari Senin. Jumat pertama itu hari ke-5, Jumat kedua hari ke-12. Nah, inilah salah satu kerumitannya itu seperti ini. Ini kan peristiwa yang sudah sangat lama, dan yang kita gunakan adalah riwayat-riwayat. Nah,
Kalau orang mau berpegang pada yang sahih saja, itu banyak yang luput, yang dhaif dipakai. Itu pun kemudian masih menyisakan persoalan itu. Satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, itu untuk menyelaraskannya tidak mudah. Kembali ke sini tadi, Jumat itu kalau betul itu hari ke-belasan, berarti hari ke-12, bukan hari ke-14. Kalau tepat hari ke-14 berarti hari Ahad. Nah itu dia. Baik, terlepas dari itu, karena kita tidak punya perangkat untuk mendamaikan hal ini, sekurang-kurangnya berarti beliau belasan hari ada di situ. Beliau meninggalkan Kuba di hari Jumat. Lalu dikatakan apa? Awwalu sholati Jum'atin fil Islam. Nah ini dia. Sebagian orang menyangka bahwa sholat Jumat pertama kali itu dilakukan di Masjid Kuba tersebut. Tapi dari sini kita mendapati bahwa ternyata bukan. Kejadiannya bukan di Kuba, tetapi di perjalanan antara kampung Kuba dengan Madinah, atau saat itu masih disebut sebagai Yathrib. Adrakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul Jumu'ah fi diyari Bani Salim bin Auf. Nah, ini dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat Jumat itu kan setelah meninggalkan Kuba itu. Lalu kemudian tiba waktu sholat duhur dan hari itu adalah hari Jumat, maka kemudian Nabi menegakkan sholat Jumat. Saat itu beliau sampai di sebuah perkampungan yang disebut sebagai Diyar Bani Salim bin Auf. Kampungnya atau perkampungannya Bani Salim bin Auf. Nah di perkampungan itu ada sebuah tempat yang disebut sebagai Al-Wadi Ronuna. Nah, ini dia. Fasallaha fil wadi Wadi Ronuna. Jadi nama wadinya itu Ronuna, namanya unik ya. Bisa jadi terngiang karena unik atau bisa jadi terlupakan karena sulit. Nah itu dia. Jadi sebuah lembah begitu di kampungnya orang Salim bin Auf, dan lembah itu namanya Ronuna. Wahya awwalu sholati Jumu'atin yusolliha fil Islam, dan ini dikatakan sebagai sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam. Lalu kemudian sampai ke Madinah. Summa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqatahu min diyari Bani Salim bin Auf wa arkha laha az-zimam hatta dakhala al-Madinah fi jawin mashunin bil farah wassurur. Ya, kemudian Rasulullah mengendarai lagi ke untanya untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah ya, dan begitu sampai di Madinah itu disambut dengan sedemikian rupa kegembiraannya. Nah, di sini nanti disebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan betapa orang-orang Madinah itu bergembira sedemikian rupa dengan tibanya Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Wa kana yauman mashhudan, hari yang disaksikan, artinya yang menanti hari itu orang banyak, orang yang mengingat peristiwa itu adalah orang banyak. Jadi sesuatu yang terngiang-ngiang itu ya, istilah orang barat itu ya, historical itulah ya. Jadi historik itu sangat bersejarah itu. Faqad kanatil buyut wasakak tartajju bi aswatit tahmid wa takbir. Semua rumah itu riuh ya dengan teriakan begitu atau dengan suara berisik, tetapi suara berisiknya berangkat dari takbir dan tahmid, ungkapan Allahu Akbar dan ungkapan Alhamdulillah. Nah ini saking gembiranya mereka. Nah kalau kita bicara orang munafik di zaman, jadi di Mekah itu fenomena orang munafik hampir tidak ada. Orang Mekah itu opsinya cuma 3 ya, terima Islam dengan konsekuensinya, atau menampakkan kekufuran ya dengan terang-terangan, atau yang ketiga pura-pura masuk Islam, pura-pura kufur tapi sebetulnya hatinya sudah berislam. Jadi karena kalau mereka menampakkan keislaman, mereka dalam kondisi tidak mudah. Karena seperti kita ketahui kan, misalkan ketika perang Badar terjadi, sebagian orang yang sudah beragama Islam itu masih ada yang di Mekah. Kita ingat bagaimana Abu Lahab itu marah ketika budaknya itu bergembira ketika dikatakan bahwa pasukannya Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy. Itu budaknya bergembira. Abu Lahab ngamuk. Nah ketika Abu Lahab ngamuk dan nempelengi budak ini, seorang perempuan kemudian mengambil besi dan memukulkan besi itu ke kepala Abu Lahab. Abu Lahab cedera beberapa saat, dan dikatakan ada yang mengatakan infeksi, dan akhirnya mati karena infeksi itu. Bahkan ketika pemakamannya pun tidak banyak orang yang cukup
peduli untuk memperlakukan mayatnya secara layak. Mesake ya, itu Abu Lahab. Tapi peristiwa di Madinah sebaliknya. Di Madinah itu banyak kemunafikan. Jadi kalau di Mekah itu orangnya terang-terangan begitu, kalau di Madinah sebaliknya. Dan ingat, Madinah itu situasinya adalah orang-orang yang pernah bertengkar lama, ada perang saudara di antara mereka untuk waktu yang panjang. Nah, ketika kemudian ada rekonsiliasi, ada perdamaian, ada keinginan untuk bersatu kembali, tentu yang dibicarakan adalah siapa orang yang layak untuk memimpin kita semua. Nah, saat itu calon-calon yang potensial kalah semua oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika orang banyak itu gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, maka siapa yang paling tidak bergembira dengan kehadiran Nabi? Tentu jawabannya adalah orang-orang yang kemudian hari menjadi orang-orang munafik. Mereka tidak senang dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kemudian disebutkan riwayat-riwayat yang menyebutkan kegembiraan orang-orang Madinah ya. Qala Anas bin Malik di Ahlul Madinah ya, dia mengatakan ma ra'aitu yauman qattun anwara wala ahsana min yaumin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq al-Madinah, yakni ba'dal hijrah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya dan dikatakan sebagai hadis yang sahih. Anas mengatakan, saya tidak pernah menemukan hari di Madinah yang lebih terang, yang lebih bercahaya, yang lebih baik dibandingkan hari ketika Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke kota Madinah. Itu kata atau kesaksian dari Anas bin Malik. Ya, jadi tentu yang bergembira orang beriman, yang tidak beriman tidak bergembira. Hari ini Facebook sedang diramaikan oleh kritikan seorang pemuda yang belum lama selesai dari Azhar begitu, kayaknya baru nyusun tesis di Azhar, kepada orang yang sudah profesor, tapi orang Indonesia, profesor ngajarnya di Amerika gitu. Nah, yang bela profesornya itu ngamuk-ngamuk gitu. Padahal kritikannya sederhana saja. Profesor ini dengan lancangnya menghina Nabi Muhammad SAW. Sementara yang alumni Azhar ini memang cerdas, Masya Allah, masih muda tapi cerdas sekali. Jadi kritik balik aja pelan-pelan itu. Ternyata pembela profesor yang menghina itu nggak terima. Salah satu argumentasi yang dipakai itu apa kata dia? Ini profesor yang kritik baru lulus S1 ini gimana itu? Ya kalau mau dibalikkan juga gampang lah, ini nabi yang kritik cuman profesor, jadi nabi dulu aja. Gitu. Tapi kan karena nggak bisa jadi nabi kan. Nah itu dia. Jadi orang itu sering kebolak-balik itu. Ketika sesuatu yang harus dimuliakan malah tidak dimuliakan. Akhirnya ketika yang mulia tidak dimuliakan, yang hina malah dipuja-puja. Nah ini orang-orang beriman senang ya, bergembira dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Waqala al-Bara' bin Azib. Nah ini dia sahabat yang lain ya, yang asli Madinah begitu, radhiyallahu anhuma. Ya, beliau dan bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya. Berarti dia dan bapaknya sahabi atau sahabat Nabi Muhammad SAW. Ma ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Saya tidak pernah melihat orang Madinah itu segembira ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Jadi tidak ada hari yang lebih menggembirakan. Saya tidak melihat orang-orang Madinah itu yang pernah segembira seperti ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Bahkan sampai kemudian saling dibicarakan itu di kalangan di kalangan orang-orang, termasuk di kalangan ibu-ibu gitu. Qadima Rasulullah SAW. Rasulullah sampai. Saking mereka menantikan kehadiran beliau. Wa qala al-Bara' bin Azib, beliau juga mengatakan fa sa'idar rijalu wan nisa'u fawqal buyut. Nah ini berarti rumahnya beda. Sampai lelaki dan perempuan itu banyak yang berdiri di atas rumah itu. Nah ini berarti rumahnya gak kayak kita begini ini. Mau ngomai so dipenek. Bahkan kalau dikatakan Umar bin Khattab itu pernah memanjat rumah Nabi, membenahi atapnya, sampai kemudian beliau melihat Nabi dalam kondisi sedang buang air. Dan beliau melihat Nabi dalam kondisi duduk ketika membuang air.
Jadi omahe iso dipenek itu. Ini bisa dibayangkan omahe kok ngopo. Oke. Jadi mereka manjat rumahnya terus kemudian sementara wa tafarraqal ghilman wal khadam fit turuq yunaduna ya Muhammad ya Rasulullah. Sementara anak-anak remaja begitu mereka berkeliaran di jalan-jalan bertebaran begitu sembari mengatakan ya Muhammad ya Rasulullah. Jadi mereka begitu bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Riwayat Al-Bara' bin Azib yang pertama tadi dalam Sahih Bukhari, sementara riwayat yang kedua ini dari Sahih Muslim. Sementara Anas bin Malik di riwayat yang lain mengatakan, "Lamma kana al-yaum alladhi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinah, adha'a minha kullu syai'." Itu jadi dikatakan bahwa semua hal bercahaya. Ini mungkin ini ungkapan ini hiperbolik ya. Tentu bukan sesuatu yang mustahil jika Nabi Muhammad kemudian menampakkan sesuatu yang istimewa, karena terlalu banyak hal yang Allah berikan kepada beliau berupa keistimewaan ya. Tetapi cerita ini bisa kita tangkap dalam kedua makna itu begitu, bahwa Madinah bercahaya pada hari itu baik dalam maknawi atau sesuatu yang tidak fisik begitu karena kegembiraan orang-orang begitu dan harapan mereka yang begitu besar akan keimanan, akan keselamatan begitu, maupun opsi yang kedua tadi. Hanya opsi yang kedua ini tentu perlu penguat. Waqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kharajat jiwari yadribna biduf wa hunna yaqulna nahnu jiwarin min banin Najjar ya habbada Muhammad Minjar. Ini dia bersyair ya, jadi orang-orang banyak yang keluar dengan memukul, menabuh daf itu ya seperti apa namanya, apa istilah alat musik itu, daf itu seperti kendang begitu ya, dia dilapisi apa kulit begitu ya. Ya tentu secara sosiologis beda ya dengan kendangnya orang Jawa, ini barang yang beda itu. Cara paling mudah ketik saja daf itu dalam bahasa Arab, tinggal ganti ketikan kan, kemudian image di Google nanti muncul. Itu cara paling gampang, termasuk ya karena yang namanya bahasa itu berkaitan dengan masyarakatnya ya, itu maka ada banyak kosakata dari bahasa asing itu kita pahami secara salah. Itu dia. Nah, nanti daf itu seperti apa, cara paling mudah seperti itu tadi, itu bisa digunakan untuk beberapa hal itu, misalkan kata dob, biawak ya, Rasulullah makan biawak gitu. Tapi jangan dianggap biawaknya kayak biawak di sini warnanya hitam mengerikan itu. Tulis saja dob di image itu beda, itu malah mirip ya, kalau ini orang-orang sepuh mungkin nggak tahu ya, ada binatang kartun itu namanya Oscar Oasis itu, nah itu mirip itu. Nah itu jadi beda itu, jadi warnanya kuning bersih begitu, yang dimakan begitu, itu bukan biawak hitam kayak tempat kita yang makanannya telur ular berbisa itu. Kalau kita makan biawak itu beneran, jangan-jangan malah mati kan, Nabi makan ini itu. Kita makan mati, malah bahaya kan. Nah berkaitan dengan syair tadi ada berapa ya, syair memang ungkapannya berbeda ya, yang pasti dia ya habbada Muhammad Minjar, dia bergembira dengan kehadiran Nabi menjadi tetangga mereka. Nah dikatakan sebagai Bani Najjar, sebagian orang mengatakan Bani Najjar ini adalah keluarga besarnya Aminah, istri Nabi Muhammad, ibu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah syair ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Dalail. Lalu kemudian ada sedikit catatan ya, di sini dikatakan ada satu syair yang terkenal atau bait yang terkenal begitu, yang kita juga biasa mendengarnya, tetapi dikatakan bahwa secara isi tidak betul kalau itu merupakan sambutan orang-orang Madinah terhadap kehadiran Nabi pasca hijrah. Kenapa? Satu tentu masalah sanad ya, dan yang kedua karena memang ada penunjukan tempat yang tidak tepat. Apa bunyi syair itu? Yaitu tola al badru alaina min saniyatil wada. Nah ini dia, jadi hadir kepada kita, muncul kepada kita Badar. Badar itu maksudnya
bulan purnama. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dari daerah Wada. Wada itu bukan daerah di sisi selatan Madinah. Wada itu ada di daerah utaranya, ada di utara Madinah. Maka kalau Nabi itu datang dari selatan, kemudian syairnya mengatakan dari utara, ini kan syairnya agak nggak masuk akal begitu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan bahwa syair itu berkaitan dengan perpulangan Nabi setelah perang Tabuk. Nah, itu dia. Di sini dikatakan akhrajahul Baihaqi bi isnadin dhaif. Riwayat yang pertama yang menyebutkan syair itu adalah dari Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Lalu di mana lagi kita temukan riwayat itu? Auradahal Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali di dalam Ihya-nya juga memunculkan riwayat itu. Wa a'alla khabaraha al-Hafidz al-Iraqi. Nah, adapun di antara ulama hadis yang nantinya juga mengoreksi hadis-hadis di dalam Ihya, yaitu Al-Hafidz al-Iraqi, itu beliau mengatakan bahwa isnaduhu mu'dhal. Mu'dhal ini sebuah istilah di dalam hadis yang kemudian secara sederhana menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Sementara murid dari Imam Al-Iraqi yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan hadis itu dhaif, termasuk Ibnu Qayyim. Artinya singkat cerita, meskipun syair itu populer tetapi tidak tepat jika dikatakan bahwa itu untuk menyambut kedatangan Nabi dari Makkah. Jadi secara kesahihan dia tidak menguatkan hal itu. Dan yang kedua adalah penunjukan tempat di dalam syair itu lebih tepat ketika Nabi pulang dari daerah utara, dan di antara kepergian Nabi ke daerah utara yang sesuai dengan syair itu adalah dari Tabuk. Barakat naqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maudhi'il Masjid An-Nabawi. Untanya, jadi kan ketika Nabi mulai masuk itu kan banyak yang ingin menyambut untanya gitu kan, berebut untuk menarik untanya sehingga berhenti di rumah mereka masing-masing. Ya tentu itu sesuatu yang normal, mereka semuanya ingin menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena besarnya kecintaan mereka kepada beliau. Tetapi Nabi sendiri mengatakan bahwa biarkan unta ini berhenti karena sesungguhnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dibiarkan dan unta itu berhenti di tempat yang belakangan dipakai untuk mendirikan Masjid Nabawi. Jadi lokasi unta itu berhenti itu adalah lokasi pendirian Masjid Nabawi. Wa hadzal makan bi ikhtiyari minallah, dan ini dikatakan bahwa itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian apa? Adapun Nabi Muhammad akhirnya milih ke rumah siapa? Nah, ini dikatakan nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub Al-Ansari hatta buniyat lahu hujuratuhu, ya. Nabi itu akhirnya mampir atau datang ke rumahnya sahabat Ansor terkemuka yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, beliau tinggal beberapa saat di tempat itu hingga kemudian beliau dibuatkan kamarnya. Nah, kemungkinan besar kamar ini adalah kamar yang atau rumah yang terletak di samping Masjid Nabawi yang belakangan itu menjadi bagian dari dalaman Masjid Nabawi karena perluasan. Jadi kalau ada yang mengatakan lu makam Nabi di dalam Masjid Nabawi, itu tidak benar. Ya, makam Nabi di dalam Masjid Nabawi itu terjadi belakangan karena perluasan. Adapun sebelum perluasan, posisi rumah Nabi itu yang kemudian dijadikan makam Nabi itu, dan ketika Nabi dimakamkan di situ, ibunda kita Aisyah juga masih tinggal di situ. Ya, karena nantinya kemudian Abu Bakar juga dimakamkan di situ. Dan ketika kemudian Umar berwasiat agar dimakamkan di tempat itu pula, maka ibunda kita Aisyah sejak hari itu di dalam rumah pun tetap mengenakan kerudung karena dia malu kepada jenazahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahaza Abu Ayyub a'dhamu syaraf bi nuzulin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya, tentu dengan rawuhnya Kanjeng Nabi itu, ya, Abu Ayyub Al-Ansari mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu
bahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan kisah hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Ya tentu kalau targetan kita di level seperti ini adalah yang penting tahu kronologinya dahulu, tahu urutannya dahulu. Nah, tentang ibrahnya, tentang refleksinya itu ada di tahapan selanjutnya. Nah, semoga dengan apa yang kita lakukan ini, ya, kecintaan kita kepada Nabi menjadi lebih besar, dan kecintaan itu pula lah yang menjadi sebab kita bersemangat di dalam menjalankan agama ini, secara khusus sunnah-sunnah beliau. Dan dengan sunnah-sunnah itu pula, atau dengan kesenangan atau kegembiraan kita menjalankan sunnah-sunnah itu menjadi sebab kita dititeni atau ditengarai oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang membuat beliau bergembira dengan kedatangan kita di haud beliau nanti di akhirat sana. Semoga Allah senantiasa menolong kita dan menolong kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.